Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Malam itu para pemuda berkumpul kembali dengan hati penuh kegelisahan. Mereka tahu raja tidak akan membiarkan mereka hidup bebas dengan keyakinan tersebut. Satu-satunya jalan adalah meninggalkan kota sebelum prajurit datang menangkap mereka. Dengan langkah berat mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan semua kemewahan yang pernah dimiliki. Fajar mulai menyingsing ketika mereka berjalan menuju pegunungan yang jauh dari kota. Di sana terdapat sebuah gua sunyi yang jarang didatangi manusia. Mereka berdoa kepada Tuhan agar melindungi mereka dari kezaliman raja. Tanpa mereka sadari, perjalanan menuju gua itu akan menjadi awal dari salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Para pemuda terus berjalan meninggalkan kota yang perlahan menghilang di kejauhan. Jalan menuju pegunungan dipenuhi batu dan semak liar. Angin pagi bertiup dingin, seakan menandakan perjalanan yang berat di depan mereka. Tanpa mereka sadari, seekor anjing mengikuti langkah mereka dengan setia. Awalnya mereka mencoba mengusirnya, tetapi anjing itu tetap berjalan di belakang mereka dengan mata penuh kesetiaan. Akhirnya mereka membiarkannya ikut. Dalam hati mereka berharap tempat di pegunungan akan menjadi perlindungan sementara dari kejaran prajurit raja. Mereka hanya memiliki satu harapan. Tuhan yang mereka percayai akan menunjukkan jalan keselamatan. Setelah perjalanan panjang melewati lembah dan bukit, para pemuda akhirnya menemukan sebuah gua besar di lereng gunung. Tempat itu sunyi dan jauh dari jalan manusia. Dinding batu yang tinggi membuat gua tersebut terasa seperti benteng alami. Dengan napas berat mereka masuk ke dalam gua untuk beristirahat. Anjing yang mengikuti mereka berbaring di pintu gua, seakan menjaga tempat itu. Para pemuda saling memandang dengan rasa lega. Mereka percaya Tuhan telah menunjukkan tempat perlindungan bagi mereka. Namun mereka juga sadar bahwa prajurit kerajaan mungkin masih mencari mereka. Dalam kelelahan, mereka berdoa memohon perlindungan dan petunjuk. Di dalam gua yang sunyi, para pemuda duduk berdekatan. Mereka menengadahkan tangan memohon kepada Tuhan. Doa mereka sederhana namun penuh harapan. Mereka meminta rahmat, perlindungan, dan jalan terbaik dari Tuhan yang mereka yakini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah prajurit akan menemukan mereka, atau apakah mereka harus hidup bersembunyi selamanya? Namun keyakinan mereka kepada Tuhan membuat hati mereka tenang. Setelah berdoa lama, kelelahan perjalanan mulai terasa semakin berat. Mata mereka perlahan terpejam satu persatu, sementara angin gunung berhembus lembut di pintu gua. Tanpa mereka sadari, tidur yang datang malam itu bukanlah tidur biasa. Tuhan menidurkan mereka dengan cara yang luar biasa. Tubuh mereka terbaring tenang di dalam gua, sementara waktu terus berjalan di dunia luar. Matahari terbit dan tenggelam berkali-kali. Namun mereka tetap tertidur dalam perlindungan Tuhan. Anjing mereka tetap berada di pintu gua, seolah menjadi penjaga setia. Orang yang melihat gua itu dari jauh akan merasa takut mendekat, karena mengira para pemuda itu hanya beristirahat sementara. Padahal sebenarnya sebuah keajaiban besar sedang terjadi di dalam gua tersebut. Setiap hari matahari terbit dari timur dan menyinari pintu gua. Namun sinarnya tidak langsung mengenai tubuh para pemuda yang sedang tidur. Ketika matahari bergerak ke barat, cahaya itu kembali menjauh dari tempat mereka berbaring. Seolah-olah gua itu telah dipilih secara sempurna untuk melindungi mereka dari panas matahari yang keras. Tubuh mereka tetap terjaga dalam keadaan yang aman. Tidak ada yang mengetahui rahasia ini. Di dunia luar, kerajaan berubah, generasi manusia datang dan pergi. Tetapi di dalam gua itu, waktu seakan berhenti. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun terus berjalan. Di luar gua, musim berubah berkali-kali. Hujan turun, angin kencang datang, dan matahari terik membakar pegunungan. Generasi manusia silih berganti hidup dan mati. Kota yang dulu mereka tinggalkan perlahan berubah. Raja yang zalim akhirnya meninggal dunia, dan kerajaan yang pernah berkuasa pun runtuh. Namun semua perubahan besar itu tidak diketahui oleh para pemuda yang tertidur di dalam gua. Tubuh mereka tetap berada dalam keadaan yang sama seperti hari pertama mereka tertidur. Keajaiban Tuhan terus menjaga mereka dalam tidur yang panjang. Dalam tidur panjang itu,
Tubuh para pemuda tidak dibiarkan membusuk seperti tubuh manusia pada umumnya. Dengan kekuasaan Tuhan, posisi tubuh mereka dibalikan dari kanan ke kiri secara berkala. Hal itu menjaga tubuh mereka tetap utuh selama bertahun-tahun. Tidak ada manusia yang melihat kejadian itu. Gua tetap sunyi dan tersembunyi dari pandangan dunia. Bahkan jika seseorang mendekati tempat itu, mereka akan merasa takut dan segera pergi. Seolah ada kekuatan yang menjaga gua tersebut dari gangguan manusia. Sementara itu, tidur para pemuda terus berlanjut tanpa mereka sadari. Anjing yang mengikuti mereka sejak awal perjalanan tetap berada di pintu gua. Dengan kaki depan terentang, ia tampak seperti penjaga yang tidak pernah meninggalkan tempatnya. Keberadaan anjing itu menambah kesan misterius bagi siapapun yang melihat gua tersebut dari jauh. Banyak orang yang lewat di sekitar pegunungan merasa takut mendekati gua itu. Mereka mengira ada makhluk aneh yang tinggal di dalamnya. Tanpa disadari, rasa takut itu justru menjadi perlindungan bagi para pemuda yang sedang tertidur. Tidak ada yang berani masuk ke dalam gua untuk mengganggu mereka. Puluhan tahun berlalu tanpa disadari oleh para pemuda. Kota yang dulu mereka tinggalkan telah berubah. Penguasa baru muncul menggantikan raja lama yang zalim. Banyak orang mulai meninggalkan penyembahan berhala dan beralih kepada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dunia perlahan berubah menjadi tempat yang berbeda dari masa ketika para pemuda melarikan diri. Namun semua perubahan besar itu terjadi jauh dari gua tempat mereka tertidur. Di dalam gua, keadaan tetap sama. Tubuh para pemuda masih berada di tempat yang sama, dijaga oleh kekuasaan Tuhan yang tak terlihat. Tahun terus berjalan hingga mencapai ratusan tahun. Tidak ada manusia yang menyangka bahwa di dalam sebuah gua di pegunungan terdapat sekelompok pemuda yang tertidur selama 3 abad. Generasi demi generasi manusia telah lahir dan meninggal. Bahasa, budaya, bahkan kerajaan telah berubah. Namun gua itu tetap berdiri sunyi seperti penjaga rahasia besar. Angin gunung terus berhembus melewati pintu gua. Matahari terus terbit dan tenggelam seperti biasa. Tanpa diketahui oleh dunia, keajaiban besar sedang berlangsung di dalam gua itu selama ratusan tahun. Akhirnya waktu yang ditentukan Tuhan pun tiba. Para pemuda itu telah tertidur selama 309 tahun. Sebuah masa yang begitu panjang bagi manusia. Kerajaan yang dulu mereka kenal telah lama hilang dari sejarah. Dunia telah berubah menjadi tempat yang berbeda. Namun bagi para pemuda itu, tidur panjang tersebut terasa seperti hanya satu malam. Tubuh mereka tetap dalam keadaan yang hampir sama seperti saat pertama kali mereka berbaring di dalam gua. Kini saatnya keajaiban berikutnya terjadi. Kebangkitan mereka dari tidur yang berlangsung selama berabad-abad. Perlahan salah satu pemuda membuka matanya. Ia menggerakkan tubuhnya dengan kebingungan. Cahaya matahari pagi masuk melalui pintu gua, sama seperti saat mereka tertidur dahulu. Satu persatu pemuda lainnya mulai terbangun. Mereka saling memandang dengan wajah heran. Tidak ada yang merasa telah tidur lama. Mereka hanya merasa seperti baru saja beristirahat setelah perjalanan melelahkan. Namun tubuh mereka terasa sedikit kaku, seolah telah berbaring sangat lama. Mereka mulai berbicara satu sama lain, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Para pemuda mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka sadar. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka mungkin hanya tidur setengah hari. Yang lain merasa mereka mungkin tidur 1 hari penuh. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka sebenarnya telah tidur selama ratusan tahun. Bagi mereka, waktu terasa begitu singkat. Mereka melihat matahari yang sudah cukup tinggi di langit dan merasa lapar setelah tidur lama. Akhirnya mereka sepakat bahwa salah satu dari mereka harus pergi ke kota untuk membeli makanan. Salah satu pemuda dipilih untuk pergi ke kota terdekat mencari makanan. Mereka memberikan beberapa koin perak yang mereka bawa sejak melarikan diri dari kota dulu. Koin-koin itu tampak biasa bagi mereka, tetapi sebenarnya telah menjadi benda kuno yang berasal dari masa ratusan tahun sebelumnya. Pemuda itu diingatkan untuk berhati-hati agar tidak menarik perhatian orang lain. Mereka masih mengira Raja Zalim yang dulu masih berkuasa. Dengan langkah hati-hati, pemuda itu keluar dari gua menuju kota yang dulu mereka tinggalkan. Ketika pemuda itu mendekati kota, ia langsung merasa ada sesuatu yang aneh. Jalan-jalan terlihat berbeda. Bangunan yang dulu ia kenal banyak yang hilang atau berubah bentuk. Orang-orang berpakaian dengan gaya yang tidak ia kenali. Bahkan bahasa yang mereka gunakan terdengar sedikit berbeda. Ia berdiri di atas bukit memandang kota dengan rasa bingung. Dalam hatinya muncul pertanyaan besar.
Apakah ia tersesat? Ataukah dunia benar-benar telah berubah? Ia belum menyadari bahwa waktu telah berlalu selama lebih dari 3 abad sejak ia terakhir melihat kota itu. Pemuda itu memasuki pasar kota dengan langkah hati-hati. Matanya terus mengamati setiap sudut tempat itu. Semua terasa asing baginya. Bangunan terlihat lebih baru dan bentuknya berbeda dari yang ia ingat. Orang-orang memakai pakaian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bahasa mereka pun terdengar sedikit berubah. Ia mencoba menenangkan diri dan berjalan menuju seorang penjual makanan. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, membeli makanan untuk teman-temannya yang menunggu di gua. Namun ia belum menyadari bahwa kehadirannya akan segera menimbulkan kehebohan besar di kota itu. Ketika pemuda itu membeli roti, ia mengeluarkan koin perak yang dibawanya sejak dahulu. Pedagang yang menerima koin tersebut langsung terdiam. Ia memutar koin itu di tangannya dengan wajah penuh kebingungan. Koin itu terlihat sangat kuno, dengan ukiran yang berasal dari masa ratusan tahun yang lalu. Pedagang tersebut memanggil teman-temannya untuk melihatnya. Mereka mulai berbisik satu sama lain. Pemuda itu mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak mengerti mengapa hanya sebuah koin bisa membuat orang-orang begitu heran. Tak lama kemudian, semakin banyak orang berkumpul di sekitar pemuda itu. Mereka ingin melihat koin aneh yang ia bawa. Beberapa orang mulai bertanya dari mana ia mendapatkan koin tersebut. Pemuda itu menjawab dengan jujur bahwa koin itu adalah uang biasa dari zamannya. Jawaban itu justru membuat orang-orang semakin bingung. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa koin itu adalah peninggalan sejarah dari masa kerajaan yang sudah sangat lama hilang. Pemuda itu mulai merasa takut. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang berbicara tentang masa lalu seolah-olah itu terjadi ratusan tahun lalu. Keributan di pasar akhirnya menarik perhatian para penjaga kota. Mereka datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah melihat koin kuno tersebut, mereka memutuskan membawa pemuda itu kepada penguasa kota. Pemuda itu merasa cemas, karena ia mengira akan dihukum seperti pada masa raja yang zalim dahulu. Dalam perjalanan menuju istana, ia terus berpikir bagaimana menjelaskan asal-usul koin tersebut. Ia tidak menyadari bahwa dunia yang ia kenal sebenarnya telah berubah sepenuhnya sejak ia tertidur di dalam gua. Ketika pemuda itu dibawa ke hadapan penguasa kota, semua orang di ruangan itu terdiam. Penguasa kota memeriksa koin perak tersebut dengan sangat hati-hati. Ia mengenali bahwa koin itu berasal dari kerajaan kuno yang telah hilang dari sejarah selama berabad-abad. Dengan suara serius, ia bertanya kepada pemuda itu dari mana ia mendapatkan koin tersebut. Pemuda itu menjawab bahwa koin itu adalah miliknya sejak ia meninggalkan kota untuk melarikan diri dari Raja Zalim. Jawaban itu membuat seluruh ruangan terdiam, karena nama raja yang disebut pemuda itu berasal dari masa yang sangat lama. Pemuda itu mulai menceritakan kisahnya dengan jujur. Ia menjelaskan tentang Raja Zalim yang memaksa rakyat menyembah berhala. Ia juga menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya melarikan diri ke pegunungan untuk mencari perlindungan di sebuah gua. Para penduduk kota yang mendengar cerita itu saling memandang dengan wajah terkejut. Mereka tahu bahwa kisah tentang Raja Zalim itu berasal dari sejarah lama yang telah terjadi ratusan tahun sebelumnya. Semakin lama pemuda itu berbicara, semakin jelas bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Para penduduk kota mulai menyadari bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa. Cerita yang ia sampaikan cocok dengan kisah sejarah yang telah lama diketahui oleh masyarakat. Penguasa kota merasa bahwa pemuda ini mungkin berasal dari masa lalu. Ia kemudian bertanya, apakah pemuda itu memiliki teman lain. Pemuda itu menjawab bahwa teman-temannya masih berada di gua di pegunungan. Mendengar hal itu, penguasa kota dan beberapa orang penting memutuskan untuk pergi bersama pemuda itu untuk melihat gua tersebut secara langsung. Rombongan besar mulai berjalan menuju pegunungan. Pemuda itu memimpin jalan menuju gua tempat teman-temannya menunggu. Sepanjang perjalanan, orang-orang terus membicarakan kemungkinan bahwa mereka akan menyaksikan sebuah keajaiban besar. Banyak dari mereka merasa takjub dan juga sedikit takut. Jika cerita pemuda itu benar, maka mereka akan melihat orang-orang yang berasal dari masa ratusan tahun lalu. Sementara itu, pemuda tersebut masih belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Di dalam gua, para pemuda lainnya mulai merasa khawatir karena teman mereka belum kembali. Mereka bertanya-tanya apakah sesuatu yang buruk terjadi di kota. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa prajurit kerajaan mungkin telah menangkapnya. Namun mereka tetap berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa di luar gua,
Sebuah rombongan besar sedang menuju ke arah mereka. Tak lama lagi rahasia tidur panjang mereka akan diketahui oleh banyak orang. Setelah perjalanan panjang, rombongan akhirnya tiba di depan gua. Pemuda yang memimpin mereka masuk terlebih dahulu untuk menemui teman-temannya. Para penduduk kota berdiri di luar gua dengan perasaan tegang. Mereka menunggu dengan rasa penasaran yang besar. Apakah benar di dalam gua itu ada sekelompok pemuda yang berasal dari masa ratusan tahun yang lalu? Beberapa orang merasa tidak percaya, tetapi sebagian lainnya yakin bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah tanda besar dari kekuasaan Tuhan. Ketika rombongan memasuki gua, mereka melihat para pemuda itu duduk bersama dalam keadaan sehat. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Para pemuda tersebut tampak seperti orang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah hidup selama ratusan tahun. Penduduk kota merasa takjub melihat keajaiban tersebut. Mereka sadar bahwa kisah tentang para pemuda yang tidur selama berabad-abad ternyata benar. Penduduk kota yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat terharu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bukti nyata kekuasaan Tuhan. Kisah para pemuda ini menjadi bukti bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja, bahkan menidurkan manusia selama ratusan tahun dan membangunkannya kembali. Banyak orang yang menangis karena merasa tersentuh oleh peristiwa luar biasa tersebut. Kisah para pemuda itu segera menyebar ke seluruh kota. Banyak orang datang ke gua untuk melihat mereka secara langsung. Peristiwa itu memperkuat keyakinan masyarakat tentang kekuasaan Tuhan. Banyak orang merasa bahwa mereka sedang menyaksikan tanda besar dari Tuhan tentang kehidupan setelah kematian. Gua itu pun menjadi tempat yang sangat dihormati oleh masyarakat. Para pemuda yang menyadari keajaiban yang telah mereka alami merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan penuh rasa haru. Mereka tahu bahwa Tuhan telah melindungi mereka dari kezaliman raja dan menjaga mereka selama ratusan tahun. Kini mereka merasa bahwa hidup mereka telah menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Setelah mengetahui bahwa waktu telah berlalu selama lebih dari 3 abad, para pemuda Asyabul Kahfi merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Mereka terkejut, namun juga dipenuhi rasa syukur. Mereka menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang besar. Tuhan telah melindungi mereka dari kezaliman raja pada masa lalu dan menjadikan mereka tanda bagi generasi manusia setelahnya. Dalam hati mereka tumbuh keyakinan yang semakin kuat bahwa Tuhan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Keajaiban yang mereka alami kini menjadi bukti nyata tentang kekuasaan Tuhan atas waktu dan kehidupan. Berita tentang para pemuda yang tertidur selama 309 tahun segera menyebar ke seluruh wilayah. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihat sendiri keajaiban yang terjadi di gua tersebut. Mereka berdiri dengan rasa kagum dan tak percaya. Banyak dari mereka yang merasa tersentuh dan semakin yakin akan kebesaran Tuhan. Kisah Asyabul Kahfi menjadi pembicaraan di setiap rumah dan pasar. Para ulama dan pemimpin masyarakat menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran penting tentang iman, kesabaran, dan perlindungan Tuhan terhadap hambanya yang setia. Para pemuda memandang dunia di sekitar mereka yang telah berubah. Mereka menyadari bahwa semua keluarga, teman, dan orang yang pernah mereka kenal telah lama tiada. Hanya kisah mereka yang kini tersisa. Meski demikian, hati mereka tidak dipenuhi kesedihan, melainkan ketenangan. Mereka memahami bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Yang paling penting adalah mempertahankan iman kepada Tuhan. Pengalaman luar biasa yang mereka alami membuat mereka semakin yakin bahwa kehidupan setelah kematian adalah nyata, dan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Seiring waktu, gua tempat para pemuda tidur menjadi tempat yang dihormati oleh masyarakat. Banyak orang datang untuk melihat lokasi di mana keajaiban itu terjadi. Mereka berdiri di depan gua dengan rasa takjub. Tempat yang dulu sunyi kini menjadi saksi sejarah besar. Para pemuda Asyabul Kahfi telah menjadi bagian dari cerita yang mengajarkan manusia tentang kekuatan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Setelah semua orang mengetahui kisah mereka, para pemuda berkumpul kembali di dalam gua. Mereka berdoa dengan penuh rasa syukur atas perlindungan Tuhan selama ratusan tahun. Mereka tidak mencari kemuliaan dunia atau penghormatan manusia. Yang mereka inginkan hanyalah ketenangan dan kedekatan dengan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Doa mereka dipenuhi rasa syukur dan harapan agar kisah mereka menjadi pelajaran bagi umat manusia.
Ketika mereka melihat dunia di sekitar mereka, para pemuda merasakan betapa besar perubahan yang telah terjadi. Kota yang dahulu mereka kenal telah berubah bentuk. Orang-orang berbicara dengan cara yang sedikit berbeda, dan kehidupan berjalan dengan wajah baru. Namun satu hal yang membuat mereka terharu adalah bahwa banyak orang kini menyembah Tuhan yang Maha Esa. Penguasa yang zalim telah lama hilang dari sejarah. Hati para pemuda dipenuhi rasa syukur karena pengorbanan mereka untuk mempertahankan iman tidak sia-sia. Dunia yang dulu menindas keyakinan mereka kini telah berubah menjadi tempat yang lebih baik. Para pemuda menceritakan perjalanan hidup mereka kepada penduduk kota. Mereka menjelaskan bagaimana mereka melarikan diri dari kezaliman raja dan memohon perlindungan kepada Tuhan di dalam gua. Semua orang yang mendengar kisah itu merasa tersentuh dan takjub. Mereka sadar bahwa kejadian ini bukan sekadar cerita, melainkan bukti nyata tentang kekuasaan Tuhan. Jika Tuhan mampu menjaga manusia dalam tidur selama ratusan tahun, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Kisah itu menguatkan keyakinan masyarakat tentang kehidupan setelah kematian dan tentang kekuasaan Tuhan atas waktu dan kehidupan. Setelah semua orang mengetahui kisah mereka, para pemuda kembali ke dalam gua. Mereka merasa hidup mereka telah mencapai tujuan yang telah ditentukan Tuhan. Mereka tidak mencari kemuliaan dunia atau kekuasaan. Yang mereka inginkan hanyalah kedamaian bersama Tuhan yang telah melindungi mereka. Dalam hati mereka tumbuh rasa syukur yang sangat dalam. Mereka menyadari bahwa Tuhan telah menjadikan mereka sebagai tanda bagi manusia tentang keimanan, kesabaran, dan perlindungan ilahi. Para pemuda mengangkat tangan mereka dalam doa yang penuh haru. Mereka bersyukur atas semua perlindungan yang telah Tuhan berikan. Mereka berdoa agar kisah mereka menjadi pelajaran bagi manusia sepanjang zaman. Mereka memohon agar iman mereka diterima oleh Tuhan. Doa mereka dipenuhi ketenangan, seolah mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka hampir selesai. Penduduk kota yang berada di luar gua menunggu dengan rasa hormat dan tidak berani mengganggu momen suci itu. Setelah doa panjang mereka selesai, para pemuda merasakan ketenangan yang luar biasa. Mereka berbaring di tempat yang sama di mana mereka pernah tertidur berabad-abad sebelumnya. Hati mereka dipenuhi kedamaian karena mereka tahu bahwa Tuhan telah menyelesaikan kisah mereka dengan cara yang indah. Gua yang dahulu menjadi tempat perlindungan kini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi mereka. Ketika penduduk kota akhirnya masuk ke dalam gua, mereka melihat para pemuda terbaring dengan wajah damai. Tidak ada tanda ketakutan atau penderitaan di wajah mereka. Semua orang memahami bahwa para pemuda telah kembali kepada Tuhan dengan tenang. Suasana gua dipenuhi rasa haru. Banyak orang yang meneteskan air mata karena menyaksikan akhir perjalanan hidup para pemuda yang luar biasa itu. Cerita tentang para pemuda yang tidur selama 309 tahun menyebar ke berbagai negeri. Para musafir, ulama, dan pedagang menceritakan kisah itu kemanapun mereka pergi. Kisah Ashabul Kahfi menjadi legenda yang menggetarkan hati manusia. Hingga hari ini, kisah Ashabul Kahfi tetap hidup dalam hati manusia. Kisah ini bukan hanya tentang pemuda yang tidur selama ratusan tahun, tetapi tentang keberanian mempertahankan iman dalam menghadapi kezaliman. Para pemuda itu meninggalkan kenyamanan dunia demi keyakinan kepada Tuhan. Sebagai balasannya, Tuhan menjadikan mereka tanda besar bagi seluruh umat manusia. Kisah mereka mengingatkan bahwa kekuasaan Tuhan melampaui waktu dan kehidupan. Dan bahwa orang yang tetap teguh dalam kebenaran akan selalu berada dalam perlindungannya, bahkan dalam cara yang tidak pernah dibayangkan manusia.